Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Suryani dengan presensi 17 dari kelas 426 Politeknik Keuangan Negara STAN. Di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan 2 dari bab 3 tentang unsur dalam perhitungan PPh orang pribadi. Berikut cakupan materi pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini, di mana terdapat 9 unsur-unsur dalam perhitungan PPh orang pribadi. Yang pertama, penghasilan neto. Yang kedua, status kewajiban perpajakan suami istri, baik itu KK, HB, PH, dan MT. Kemudian penggabungan penghasilan anggota keluarga, zakat atau sumbangan keagamaan bersifat wajib, PTKP, penghasilan kena pajak, tarif pajak dan PPh terutang, kredit pajak, dan perhitungan PPh-OP secara umum. Next, penghasilan ada yang menjadi objek pajak, ada yang bukan objek pajak. Untuk yang menjadi objek pajak, itu ada yang dikenakan pajak dengan tarif umum, ada yang dikenakan pajak dengan tarif khusus dan bersifat final. Untuk objek pajak ini dikenakan tarif khusus dan bersifat final, dan yang bukan objek pajak itu tidak digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif umum. Untuk kemudahan, pastikan paham dulu penghasilan yang bersifat final dan yang bukan objek pajak. Selain kedua itu berarti terkena pajak akhir tahun. Berikut cara perhitungan PPh-OP akhir tahun, di mana terdapat 10 nomor. Yang pertama ada penghasilan neto, di mana diperoleh dari usaha atau pekerjaan, dari penghasilan dalam negeri lainnya, dan dari luar negeri. Kemudian dikurangkan dengan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Kemudian didapat hasilnya PH neto setelah zakat atau sumbangan keagamaan, kemudian dikurangkan dengan kompensasi kerugian, dan didapatkan PH neto setelah kompensasi kerugian. Dan teman harus ingat, di mana kompensasi kerugian ini hanya jika WP menggunakan pembukuan. Setelah itu, dikurangkan dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, maka didapatkan penghasilan kena pajak atau PHKP. Kemudian penghasilan kena pajak itu dikalikan dengan tarif PPh, maka didapatkanlah PPh terutang. Kemudian dikurangkan dengan kredit pajak, di mana terdiri atas 2 kredit pajak. Yang pertama yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Contohnya dipotong PPh 21 atas gaji dan tunjangan. Nah, kemudian hasilnya itu dikurangi lagi dengan PPh yang dibayar sendiri atau PPh pasal 25, yang contohnya berupa angsuran tiap bulan. Maka didapatkanlah hasilnya PPh kurang atau lebih bayar. Jika bernilai positif, maka sejumlah itulah yang harus kita bayarkan. Dan jika hasilnya negatif, maka di sana terdapat lebih dipotong atau lebih dibayar. Nah, ini adalah penjelasan lebih lanjut terkait contoh perhitungan PPh-OP akhir tahun. Jadi silahkan bagi teman-teman mau pause atau screenshot supaya dapat lebih dipahami lagi, karena saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Penghasilan neto. Terdapat 5 jenis penghasilan neto, ada yang berasal dari usaha, berasal dari pekerjaan bebas, berasal dari pekerjaan, berasal dari penghasilan dalam negeri lainnya, dan luar negeri. Untuk mencari penghasilan neto untuk yang usaha, jika tidak wajib pembukuan, maka mencarinya dengan omzet kali norma. Tetapi jika wajib pembukuan, itu berasal dari keuntungan. Dan untuk pekerjaan bebas juga sama dengan usaha, yang tidak wajib pembukuan omzet dikali norma, dan jika wajib pembukuan sama dengan keuntungan. Untuk pekerjaan, itu penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang. Pengurang ini seperti biaya jabatan. Kemudian untuk penghasilan dalam negeri lainnya, itu penghasilan bruto dikurangi biaya terkait, dan untuk penghasilan luar negeri, penghasilan bruto juga dikurangi dengan biaya terkait. Next. Nah, ini adalah contoh dan perbedaan dari kelima jenis penghasilan neto. Yang usaha, contohnya adalah usaha fotokopi, servis mobil, supermarket, dan lain-lain, di mana ciri-cirinya selain ketiga lingkaran di bawah ini yang akan kita bahas. Untuk pekerjaan bebas, contohnya dokter praktik, konsultan pajak, artis, dan lain-lain, di mana ciri-cirinya kedudukan yang setara antara yang memberikan penghasilan dengan yang menerima. Dan biasanya juga memerlukan keahlian khusus. Lanjut. Untuk pekerjaan, contohnya ada karyawan swasta dan PNS. Ciri-cirinya adanya atasan dan bawahan atau bekerja pada suatu lembaga.
Kemudian untuk penghasilan dalam negeri lainnya, contohnya jual motor karena butuh uang, tetapi bukan usahanya jualan motor. Ciri-cirinya itu merupakan bukan penghasilan utama dari wajib pajak tersebut. Contohnya bunga, royalti, sewa, penghargaan. Dan untuk penghasilan luar negeri, contohnya ada penghasilan sewa apartemen di luar negeri. Lanjut, status kewajiban perpajakan wajib pajak. Di sini kita bahas terlebih dahulu yang status kewajiban perpajakan KK, di mana sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang PPh ini menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga atau disebut sebagai status kewajiban perpajakan kepala keluarga atau KK. Nah, berikut status kewajiban perpajakan wajib pajak yang lain. Ada HB, PH, dan MT. Sebelumnya saya ulangi lagi untuk KK atau kepala keluarga, di mana kewajiban perpajakan suami istri digabung. Istri tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah. Istri dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga. Dengan kata lain, satu NPWP saja. Untuk yang hidup berpisah atau HB, penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah karena suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Kemudian untuk pisah harta dan penghasilan atau PH, yaitu penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki secara tertulis oleh suami dan istri tersebut berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Kemudian yang keempat, memilih terpisah atau MT, yaitu penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki oleh istri itu sendiri, yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, tanpa adanya perjanjian tertulis. Lanjut, di sini dijelaskan lebih dalam lagi tentang status kewajiban perpajakan. Kita lihat di kotak berwarna ungu, itu yang KK kewajiban perpajakan suami istri digabung. Ya, karena satu kesatuan ekonomis kewajiban pajak hanya satu, yaitu melalui suami. Untuk HB atau hidup berpisah, kewajiban suami dan istri terpisah karena terkena pajak masing-masing, di mana status PTKP-nya untuk suami TK dan istri juga TK. Untuk PH atau pemisahan harta, suami istri dikenai pajak secara terpisah, begitu juga dengan MT atau memilih terpisah, suami istri juga dikenai pajak secara terpisah. Begitu juga cara menghitung untuk PH dan MT itu, menghitung PPA-nya juga sama. Next, penghasilan anak yang belum dewasa. Penghasilan anak yang belum dewasa dari manapun sumber penghasilannya, apapun sifat pekerjaannya, itu digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama. Yang dimaksud anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. Jika seorang anak belum dewasa yang orang tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, maka pengenaan pajaknya tetap digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya. Next, penghasilan istri digabungkan dengan penghasilan suami. Dengan kata lain, status kewajiban perpajakannya KK. Pada pasal 8 Undang-Undang PPh, baik itu penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak dianggap sebagai penghasilan atau kerugian bagi suaminya dan dikenai pajak sebagai satu kesatuan. Penggabungan tersebut tidak dilakukan dalam hal penghasilan istri diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, dengan ketentuan bahwa A. Penghasilan istri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja, dan penghasilan istri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Nah, intinya itu di sini ada saatnya penghasilan istri dengan penghasilan suami itu tidak digabungkan, dan itu terjadi pada kondisi yang A. Penghasilan istri itu semata-mata diperoleh hanya dari satu pemberi kerja, dan penghasilan istri itu tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas si suami. Dengan kata lain, penghasilan istri di sini bersifat final, yang mana contohnya dapat teman-teman baca di 2 poin yang di bawah. Next, contoh perhitungan penghasilan neto.
Pada tahun 2019, Anto karyawan swasta mendapatkan gaji tiap bulan dengan penghasilan neto setahun sebesar 120 juta. Istrinya Anti juga karyawati di perusahaan yang sama mendapatkan gaji bulanan dengan penghasilan bruto setahun sebesar 110 juta. Anak mereka, Anita, usia 15 tahun pada tahun 2019 mendapatkan hadiah dari memenangkan lomba melukis sebesar 50 juta. Keluarga tersebut hanya memiliki satu NPWP, yaitu NPWP Anto. Jadi di sini sudah pasti status kewajiban perpajakannya kakak karena hanya memiliki satu NPWP. Penghasilan neto keluarga tersebut dihitung sesuai ketentuan, yaitu penghasilan Anto ditambah penghasilan Anita. Karena penghasilan istri bersifat final, maka tidak ditambahkan ke dalam penghasilan neto keluarga tersebut. Jadi penghasilan neto keluarga menjadi 170 juta, yaitu dari penghasilan si Anto dan Anita yang sebagai anak. Dan penghasilan yang bersifat final sebesar 110 juta. Masih soal yang sama, tapi di sini diganti menjadi baik Anto maupun Anti memiliki NPWP masing-masing, meski tidak ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Jadi di keluarga ini, si Anti sang istri memilih menjalankan kewajiban perpajakannya secara terpisah. Berarti status kewajiban perpajakan suami dan istri adalah MT. Jadi penghasilan neto keluarga itu dihitung sesuai ketentuan MT, di mana penghasilan neto Anto termasuk penghasilan anak itu sebesar 170 juta dan penghasilan neto Anti atau sebagai istri itu 110 juta. Penghasilan istri di sini tidak bersifat final. Jadi total penghasilan neto keluarga tersebut adalah 170 juta ditambah 110 juta menjadi 280 juta. Zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Intinya di sini, zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang nantinya untuk dikurangkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, baik itu pemeluk agama Islam maupun non-agama Islam, untuk dibayarkan kepada Badan Amil Zakat ataupun lembaga keagamaan, di mana lembaga itu yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Nah, dalam aturan ini diatur lebih lanjut tentang contoh-contoh badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Lanjut kita ke penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pada pasal 6 ayat 3 Undang-Undang PPH, kepada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, itu semenjak tahun 2016, jumlah PTKP yang ditetapkan setahun itu untuk WPOP yang bersangkutan sebesar 54 juta dan tambahan untuk WP yang kawin 4.500.000, tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 54 juta, dan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, termasuk anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap anggota keluarga, yaitu sebesar 4.500.000. Nah, yang dimaksud tanggungan sepenuhnya adalah tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak. Ketentuan penghasilan tidak kena pajak. Jadi ini penjelasan lebih lanjut, masih penjelasan lebih lanjut tentang PTKP. Hubungan keluarga sedarah dan semenda. Yang pertama, sedarah lurus. Contohnya ayah, ibu, dan anak kandung itu merupakan tanggungan. Sedangkan sedarah ke samping, yaitu saudara kandung seperti kakak atau adik, itu bukan tanggungan. Yang C, semenda lurus. Contohnya mertua, anak tiri, itu termasuk tanggungan. Sedangkan yang D, semenda ke samping, contohnya ipar, itu bukan termasuk tanggungan. Dan status PTKP itu ditentukan pada awal tahun 1 Januari. Ingat, selalu tanggal 1 Januari. Dan untuk orang asing yang menjadi wajib pajak dalam negeri pada tahun berjalan, ditentukan pada keadaan awal bulan menjadi wajib pajak dalam negeri. Contoh status wajib pajak ada TK, ada K. Kalau TK tidak kawin, kemudian titik itu merupakan banyaknya tanggungan anggota keluarga. Lanjut,
Nah, ini contoh status PTKP, ada TK garing tanggungan, K garing tanggungan, dan ada tambahan lagi K garing I garing tanggungan. Nah, di sini K garing I ini untuk keluarga yang penghasilan istri digabungkan dengan suami. Jika kondisi istrinya yang pertama mempunyai usaha yang tidak dikenakan final, yang kedua istrinya mempunyai pekerjaan bebas, yang ketiga mempunyai penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja, yang keempat istri mempunyai penghasilan dari bukan subjek pajak yang tidak memotong PPh pasal 21. Jika K garing I ini, maka PPh pasal 21 yang telah dipotong terhadap istri akan menjadi kredit pajak bagi keluarga tersebut. Jika istri mempunyai penghasilan semata-mata dari satu pemberi kerja, maka bagi suaminya penghasilan tersebut bersifat final, sehingga penghasilan istri ini tidak perlu digabungkan ke suami dan PTKP suami adalah kawin, bukan K garing I. Kemudian PPh pasal 21 yang telah dipotong terhadap istri tidak menjadi kredit pajak. Next, menentukan PTKP. Nah, ini beberapa contoh soal dalam menganalisis penentuan PTKP. 2 Januari 2020 Amir menikah. Dia menanggung ibu kandung yang merupakan pensiunan PNS dan adik kandung yang cacat mental. PTKP tahun 2020 adalah TK garing 0. Karena 1 Januari si Amir belum menikah, jadi status PTKP-nya masih TK dan orang tuanya masih berpenghasilan serta adik adalah saudara kesamping, sehingga keduanya tak bisa menjadi tanggungan. Contoh yang kedua, Anto dan Ani menikah dengan dikaruniai 2 anak, kembar laki-laki. Karena ingin anak perempuan, mereka telah 2 tahun mengambil dengan izin bayi perempuan tetangganya sebagai anak dan hidup bersama mereka. Ani tidak bekerja, statusnya K garing 3 karena anak angkat juga menjadi tanggungan. Contoh ketiga, Papa seorang PNS menikah dengan Pipi karyawati PT Telpon. Anak mereka 4, kembar dan lucu-lucu, namanya Pipit, Papit, Popit, dan Papat. Statusnya K garing 3 karena maksimal tanggungan adalah 3 orang. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja sehingga bersifat final dan tidak digabungkan dengan suami sehingga tidak berhak atas status K garing I itu. Popo, seorang PNS menikah dengan Popi PNS juga. Mereka pernah sekelas di saat Jurang Mangu. Pengantin baru ini hidup bahagia. Statusnya apa? K garing 0. Penghasilan istri ini dari satu pemberi kerja sehingga bersifat final dan tidak digabungkan dengan suami sehingga tidak berhak atas status I atau K garing I. Kemudian Pepeng, seorang PNS TJBC alumnus D3 PK Instan, menikah dengan Ari karyawati swasta yang bekerja di PTA dan PTB. Mereka baru memiliki 4 anak. Nah, ini baru berhak atas status I karena istrinya bekerja di lebih dari satu pemberi kerja dan tanggungan 3 orang anak maksimal. Firman, orang Tasik PNS DJP alumnus D3 PK Instan juga, menikah dengan Sinta, janda kaya pengusaha butik dengan omset 10 miliar per tahun. Janda tersebut memiliki 1 anak usia SMP. Statusnya K garing I garing 1. Karena penghasilan istri dari usaha yang tidak final, maka digabungkan dengan penghasilan suami, sehingga berhak atas status I. Ini masih menentukan PTKP, jadi teman-teman silahkan dibaca nanti. Jadi kita lanjut saja ke slide selanjutnya. Tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Nah, tarif inilah nanti untuk kita kalikan dengan penghasilan kena pajak sehingga didapatkanlah PPh terutang atau seberapa besar PPh terutang kita. Jadi di sini tarifnya ada 5% untuk penghasilan 0 sampai dengan 50 juta. Tarif 15% dari penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta. Tarif 25% untuk penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta. Dan tarif 30% untuk penghasilan di atas 500 juta. Dalam penerapan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Nah, ini contoh penghasilan kena pajak yang dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
Jadi di sini sebenarnya hasil PKP-nya itu sebesar Rp88.150.785. Nah, maka kita bulatkan ke bawah menjadi Rp88.150.000. Next, menghitung PPh terutang. Hitung PPh terutang dari informasi berikut. Jika penghasilan kena pajak sebesar 20 juta, maka PPh terutangnya sebesar 1 juta. Nah, 1 juta ini didapatkan dari 20 juta dikali 5%. Karena 20 juta ini kurang dari 50 juta, maka tarif pajaknya itu sebesar 5%. Untuk penghasilan kena pajak sebesar 100 juta, berarti ini lebih dari 50 juta kan? Berarti awalnya kita pending dulu sebesar 50 juta, kita kalikan dulu dengan 5%, yaitu menjadi 2,5 juta. Kemudian sisanya 50 juta lagi kita kalikan dengan persen setelah 5%, yaitu 15%. 50 juta dikali 15% menjadi 7,5 juta. Kemudian ditambahkan dengan 2,5 juta menjadi 10 juta. Begitu perhitungannya sampai ke penghasilan 600 juta rupiah. Lanjut, kredit pajak. Jenis kredit pajak di sini ada PPh pasal 21 yang tidak final. Sedangkan yang final, contohnya itu pemotongan PPh atas honorarium dari APBN atau APBD kepada PNS. Pemotongan PPh atas penghasilan ini tidak bisa menjadi kredit pajak karena bersifat final. Kemudian PPh pasal 22 yang tidak final. Sedangkan yang final, contohnya itu pemungutan PPh atas penjualan BBM oleh Pertamina kepada SPBU. Kemudian contoh jenis kredit pajak lainnya ada PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, contohnya angsuran, PPh pasal 26 untuk subjek pajak luar negeri yang menjadi subjek pajak dalam negeri. Pemotongan pajak yang final itu tidak dapat menjadi kredit pajak. Next, menghitung PPh kurang atau lebih bayar WPOP karyawan yang penghasilannya bersumber dari pekerjaan. Contoh, M mendapatkan gaji dan tunjangan sebagai PNS dosen setahun 500 juta. Pengurang penghasilan bruto selama setahun adalah 12 juta. M punya 1 istri dan 2 anak yang masih sekolah atau SMP. M dipotong PPh pasal 21 dari kampus sebesar Rp75.125.000. M membayar zakat mal 2 juta kepada masjid di kampung yang belum terdaftar. Berarti di sini penghasilan netonya 500 juta dikurang dengan pengurang penghasilan bruto, yaitu sebesar 12 juta menjadi 488 juta, dan kompensasi kerugian 0, 488 juta, dan zakat tadi dia membayar zakat mal 2 juta, tetapi dia membayar itu ke tempat yang belum terdaftar, berarti 0, masih 0 juga. Kemudian PTKP statusnya K-2, kawin dengan tanggungan 2 orang anak, yaitu sebesar 67.500.000, dikurangkan menjadi 420.500.000 rupiah. Kemudian dikalikan dengan tarif PPh menjadi PPh terutangnya sebesar 75.125.000 rupiah. Dan kredit pajak yang dipotong oleh pihak lain juga sebesar 75.125.000 rupiah, sehingga PPh kurang atau lebih bayarnya menjadi 0. Next, pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi, itu ada dalam PP 23 tahun 2018, ada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris, kemudian pemain musik, olahragawan, penasihat, perantara, dan sebagainya. Menghitung PPh kurang atau lebih bayar WPOP pekerjaan bebas yang menggunakan pencatatan. Kali ini untuk pekerjaan bebas. Contoh, Dr. Daimon asli Purbalingga yang malas membuat pembukuan, membuka praktik dokter gigi di Jakarta. Omzet setahun di 2019 sebesar 4 miliar, tahun sebelumnya hanya 3 miliar. Norma penghitungan penghasilan neto untuk dokter di Jakarta adalah 50%. Kemudian Daimon belum menikah tetapi menanggung ibu kandungnya yang janda tanpa penghasilan.
Daimon membayar zakat mal ke Laziz sebesar 40 juta. Daimon pernah dipotong PPh pasal 21 tidak final sebesar 15 juta dan Daimon membayar angsuran selama tahun 2019 sebesar 500 juta atau ini PPh pasal 25. Jadi langsung ke perhitungan penghasilan neto. Katanya ada NPPN atau norma penghitungan penghasilan sebesar 50%, maka dikalikan dengan 4 miliar menjadi 2 miliar. Karena menggunakan pencatatan tidak ada pembukuan, berarti kompensasi kerugiannya 0, masih menjadi 2 miliar, kemudian dikurangkan dengan zakat sebesar 40 juta. Yang ini terdaftar karena ini sesuai dengan peraturan tadi yang sudah kita bahas ke Laziz Muhammadiyah. Berarti sudah disahkan oleh pemerintah, dikurangkan menjadi 1 miliar 960 juta. Kemudian PTKP-nya statusnya TK-1, tidak kawin dan menanggung satu orang ibunya. Jadi sebesar 58.500.000. Maka penghasilan kena pajaknya setelah dikurangan PTKP menjadi 1.901.500.000 dan dikalikan kemudian dengan tarif menjadi PPh terutangnya Rp515.450.000. Ternyata ada kredit pajak di mana PPh dipotong oleh pihak lain sebesar 15 juta, dikurangkan menjadi Rp500.450.000. Itu merupakan PPh yang harus dibayar sendiri. Dan ternyata dia juga membayar angsuran selama tahun 2019 sebesar 500 juta, dikurangkan yang tadi menjadi PPh kurang atau lebih bayarnya menjadi Rp450.000. Lanjut contoh soal untuk yang usaha, di mana dia masih menggunakan pencatatan. Tuan Anto tidak menyelenggarakan pembukuan, mempunyai usaha percetakan dan memilih untuk tidak dikenakan PP 23/2018. Omset setahun di 2019 sebesar 3M, NPPN-nya sebesar 23%. Tuan Anto menikah, belum dikaruniai anak, dan membayar zakat mal ke Laziz NU sebesar 10 juta. Tuan Anto pernah dipotong PPh pasal 22 sebesar 11.450.000 dan Tuan Anto membayar angsuran selama tahun 2019 sebesar 120 juta. Jadi di sini penghasilan netonya di NPPN, omset dikali NPPN itu 3 miliar dikali 23% menjadi 690 juta. Karena menggunakan pencatatan berarti tidak ada pembukuan sehingga kompensasi kerugian menjadi 0. Kemudian ternyata ada zakat tadi dibayarkan 10 juta dikurangkan dengan zakat menjadi 680 juta dan status PTKP K/0 sebesar 58.500.000 karena dia statusnya tadi menikah dan belum dikaruniai anak. Menjadi PKP-nya Rp621.500.000. Kemudian dikalikan dengan tarif menjadi PPh terutang Rp131.450.000. Dan ada kredit pajak yang dipotong oleh pihak lain sebesar Rp11.450.000 menjadi Rp120 juta rupiah. Dan Tuan Anto juga membayar angsuran atau PPh pasal 25 juga sebesar Rp120 juta sehingga PPh kurang atau lebih bayar menjadi 0. Baik teman-teman semua, demikian penjelasannya dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.